Suasana hikmat dan penuh sukacita menyelimuti Gereja Katolik Stasi Santa Monica Bori, Paroki Santo Yosef Ayawasi, pada perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-6. Momen istimewa ini dirangkai dengan pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Stasi Masa Bakti 2026-2029, pengurus lingkungan, serta panitia perehaban gedung gereja. Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Pastor Rekan RD Franciscus Katino. Di hadapan altar Tuhan dan seluruh umat, prosesi pelantikan berlangsung usai penyampaian homili. Pastor Franz membacakan surat keputusan atau SK pelantikan, dilanjutkan dengan pemercikan air suci sebagai tanda berkat perutusan bagi para pengurus yang baru. Tepuk tangan meriah dari umat yang hadir menjadi simbol dukungan penuh harapan saat sesi foto bersama menutup rangkaian prosesi tersebut. Dalam homilinya, Pastor Franz Katino mengawali dengan ucapan selamat kepada pengurus baru dan apresiasi mendalam bagi pengurus periode 2024-2026. Ia mengingatkan bahwa menjadi pengurus gereja bukanlah sekedar jabatan organisasi, melainkan sebuah panggilan iman. Pastor Franz menegaskan posisi strategis Dewan Stasi dan pengurus lingkungan sebagai perpanjangan tangan gereja dan Tuhan di tengah umat. Sinergi dengan paroki adalah hal yang mutlak. Tugas utamanya adalah mendukung karya pastoral paroki. Bukan kita kerja sendiri-sendiri, dengan segala bentuk upaya sendiri, seakan-akan kita tidak di bawah paroki, tegasnya. Ia menekankan pentingnya menghidupkan basis gereja yang paling dasar, yakni lingkungan. Menurutnya, denyut nadi stasi dan paroki sangat bergantung pada hidup atau matinya aktivitas di lingkungan. Lingkungan adalah komunitas basis gereja yang harus hidup. Lingkungan hidup, maka pasti stasi hidup. Jika lingkungan mati, tidak ada ibadah, maka stasi pun tidak akan pernah hidup sama sekali, ujarnya. Lebih lanjut, Imam Projo ini juga mengajak seluruh pengurus yang baru dilantik untuk memiliki mentalitas baja dan tidak mudah menyerah saat menghadapi dinamika pelayanan. Ia mengkritisi sikap yang mudah cuci tangan atau mundur ketika menghadapi konflik internal. Bagi Pastor Franz, spiritualitas pelayanan sejati harus berkaca pada Yesus Kristus, Sang Gembala Baik. Yesus pun mengatakan, kalau kamu ingin menjadi besar, hendaklah kamu menjadi hamba, menjadi pelayan. Justru letak dari kebesaran dan harga diri kita terangkat karena kita melayani, tuturnya. Ia mengingatkan agar para pengurus menjauhkan diri dari sikap gila hormat atau feodalisme rohani. Pelayan gereja dipanggil untuk memberi diri, bukan menuntut perlakuan istimewa layaknya bos. Orang yang menuntut dilayani dan dihormati justru kualitasnya rendah. Tetapi kalau kalian mau melayani dengan tulus sebagai seorang hamba, tanpa meminta penghormatan, orang akan menghargai dan mendengarkan kita, tambah Pastor Franz. Mengakhiri pesannya, Pastor Franz menyentuh aspek pengorbanan dalam pelayanan gerejani. Berbeda dengan pejabat publik yang digaji oleh rakyat, pelayan gereja bekerja tanpa upah materi, namun memiliki janji iman yang jauh lebih kekal. Kalian bukan orang-orang yang diupah atau digaji. Paroki tidak membayar kalian satu peser pun. Ini adalah tugas pelayanan yang menuntut pengorbanan, ucapnya. Kendati demikian, ia meyakinkan para pengurus bahwa setiap tetes keringat dan ketulusan dalam melayani umat tidak akan sia-sia di mata Tuhan. Percayalah, meski kalian menjadi pelayan yang tidak diupah secara duniawi, Tuhan tetap menaruh upahnya yang besar. Ketika stasi ini semakin hidup dan iman umat bertumbuh, upah besar menanti di surga, pungkasnya. Perayaan Ekaristi bersama dan pelantikan berakhir dengan suasana penuh damai. Kebahagiaan tersebut kemudian berlanjut dalam acara jamuan kasih bersama antara umat dan Pastor Franciscus Katino sebagai wujud persaudaraan sejati dan ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan bagi umat di Stasi Bori. Sekretaris Yonas bersama, Sekretaris 2 Paskalis bersama, Salomina Babu, koordinator, anggota Akademina Satir, Sarasa Kasih, kami persilakan berdiri.
diri. Integritas diri tentu harus ditingkatkan dalam semangat komunikasi terus-menerus, bukan masing-masing dengan otoritasnya saya yang bisa, maka saya menentukan, tapi kita harus semangat berkomunikasi. Kita terus juga mengambil keputusan harus diambil dalam kebersamaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah dalam kesempatan ini kita mendoakan para dewan pengurus, dewan yang baru, dewan stasi, dewan lingkungan, panitia, pihak gereja, nanti juga OMK, kita doakan dalam topangan doa-doa kita persembahkan kepada Tuhan agar stasi Santa Monica ini akan menjadi stasi yang besar, yang kuat, yang hebat, yang memancarkan panji Kristus, semangat persaudaraan terus terjalin di tempat ini, iman umat semakin kokoh. Mari kita berdiri.